Halo, gimana? Untuk neraca ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Sekarang ke laporan laba rugi. Jadi ini untuk mengetahui apakah dalam satu periode tertentu, jadi periode misalnya tahun 2012 itu perusahaan rugi atau untung, itu namanya laporan laba rugi. Jadi laporan yang memuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi yang dialami suatu perusahaan. Jadi isinya dari laporan laba rugi itu cuman akun pendapatan sama beban. Ingat, akun yang dipakai untuk mencatat laporan laba rugi hanya akun pendapatan dan akun beban. Oke? Jangan lupa. Jadi selain akun yang namanya akun pendapatan dan akun beban, nggak boleh dimasukkan ke pencatatan laporan laba rugi. Kayak tadi beban itu yang di persamaan akuntansi tadi kan, kayak bayar gaji, bayar sewa, bayar listrik, bayar iklan, apa itu beban-beban perusahaan. Kalau pendapatan ya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi hanya pendapatan sama beban. Untuk ketemunya pendapatan dikurangi beban, itu nanti ketemu. Kalau pendapatannya lebih gede daripada beban berarti untung, tapi kalau pendapatannya lebih sedikit daripada beban itu berarti rugi. Nah, kayak ini tadi, buka halaman 131 itu kita bisa tahu dari transaksi yang tadi Pak Hudowo ini transaksi untuk periode 31 Oktober dia mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 73.500. Jadi dari pendapatannya tadi 600.000 dikurangi beban-bebannya tadi, beban-beban yang dibayarkan tadi, dan ketemunya 73.500 untungnya. Sampai sini untuk laporan laba rugi. Ini jangan lupa ya, ini pasti juga keluar biasanya tentang komponennya laporan laba rugi atau income statement. Nama lainnya laporan laba rugi itu income statement. Ada yang mau ditanyakan? Jadi komponennya cuman pendapatan dan beban, itu untuk laporan laba rugi. Yang mau ditanyakan tentang laporan laba rugi? Nah, biasanya juga ada kadang kita kan perlu bayar pajak. Kalau misalnya kita semakin besar income perusahaan atau pendapatan perusahaan, itu biasanya kan kena pajak. Nah, itu sebelum dapat laba bersih bisa dikurangi pajak. Misalnya pajaknya berapa persen, 10% atau 20%, itu nanti dikurangi dari pendapatan kotor. Jadi setelah pendapatan dikurangi beban, itu hasilnya itu nanti masukkan pajaknya berapa, 20%, berarti dikalikan 20% dulu baru ketemu 20%-nya berapa, baru pendapatan kotor dikurangi pajaknya berapa, ketemu pendapatan bersih. Kalau di soalnya nanti ada tentang pajak, tapi kalau enggak ya enggak usah. Jadi tergantung soal nanti juga. Untuk laporan laba rugi ada yang mau ditanyakan? Sama kayak tadi, bisa dibaca modul 4 juga. Modul 4 kegiatan belajar 2 itu tentang laporan laba rugi. Yang mau ditanyakan? Tentang laporan laba rugi. Saya menjelaskannya terlalu cepat atau enggak?
Mana yang lain? Nanti bisa dibaca ya modul 4-nya. Ya, kegiatan belajar 1 neraca, kegiatan belajar 2 laporan laba rugi, kegiatan belajar 3 perubahan ekuitas, sampai kegiatan belajar 4 nih. Ya, kalau kegiatan belajar 4-nya itu laporan akurasi. Oke, sekarang lanjut ke laporan berikutnya. Pajak itu nggak termasuk beban, Mbak, sebenarnya. Jadi pajak itu ada ketika kita punya pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan kita, biasanya kan kena pajak. Jadi biasanya itu ada range-nya. Kalau misalnya pendapatan mencapai sekian, itu baru kena pajak. Tapi kalau misalnya pendapatannya cuman nggak banyak, kan nggak mungkin juga kena pajak. Kalau orang pendapatannya cuma sedikit dikenain pajak kan kasihan juga. Jadi ada batasan berapa juta ya, saya kurang tahu kalau untuk yang terbaru itu berapa. Jadi pajak itu bukan beban. Kita kena pajak itu ketika kita mencapai pendapatan sekian, itu baru kena pajak. Itu ada nanti di undang-undang perpajakan itu biasanya tentang pajak pendapatan itu. Iya, jadi tergantung pendapatan seseorang atau tergantung pendapatan perusahaan. Biasanya sekian baru kena pajak sekian. Jadi nggak masuk ke komponen beban kalau pajak itu. Makanya saya bilang yang kena pajak adalah pendapatan kotor. Jadi setelah pendapatan dikurangi beban itu kan pendapatan kotor. Kenapa kok pendapatan kotor? Karena kalau misalnya kena pajak belum dikurangi pajak, jadi kan kita nominal sekian itu pendapatan kotor itu belum untung yang kita, belum pendapatan bersih yang kita dapat, karena harus dikurangi pajak dulu. Baru setelah dikurangi pajak itu untung bersih kita yang bisa kita milikin. Jadi tergantung dari jumlah pendapatan kotornya mbak-mbak atau pendapatan kotornya perusahaan berapa, baru dikenakan pajak. Jadi nggak masuk ke beban. Jadi perhitungan pajak itu setelah pendapatan dikurangi beban, kan ketemu pendapatan kotor, baru dikurangi pajaknya berapa persen, tergantung dari, biasanya kan mengacunya ke undang-undang perpajakan. Kalau yang terbaru ini saya kurang tahu, nggak update, saya nggak update yang terbaru berapa pendapatan, berapa persen pajaknya yang dikenakan. Paham, Mbak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mana? Betul. Jadi kalau nggak ada pajak, nggak kena pajak setelah dikurangi pendapatan, setelah dikurangi beban, berarti itu sudah pendapatan bersih. Betul. Yang lain paham?